Kembali lagi di Jackpots, podcastnya Jurnalis Jakarta Pusat. Kali ini kami kedatangan tamu spesial, tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Komarudin, yang sudah menyempatkan datang ke Balai Wartawan Jakarta Pusat. Selamat datang, Pak Komarudin. Iya. Kali ini Jackpots Jurnalis Jakarta Pusat bekerja sama dengan Humas Polres Jakarta Pusat untuk kita bersama-sama berkolaborasi untuk memberikan konten-konten seputar kegiatan kepolisian, kegiatan humanis dari kepolisian di Polres Jakarta Pusat di tengah-tengah dinamisnya situasi dan kondisi di wilayah di ibu kota Jakarta ini. Makasih Pak Komarudin udah datang. Ini lagi sibuk apa nih Pak sekarang Pak? Saat ini aktivitas rutin ya, tugas pokok kepolisian sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang kepada kepolisian tentunya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Iya. Tupoksi keseharian kami di sini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Jakarta Pusat ini sentralnya ibu kota, seluruh aktivitas masyarakat berada di sini. Iya. Aktivitas ekonomi, semuanya ada di wilayah Jakarta. Pemerintahan juga demikian. Yeah. Artinya rutinitas kita sehari-hari tentunya ini menjadi hal yang memang harus diutamakan. Mengingat juga kita harus memperhatikan bahwa berbagai aktivitas masyarakat di seluruh sektor-sektor kehidupan bermasyarakat ini juga menjadi perhatian. Kalau bisa tentang Jakarta Pusat kan sebenarnya kita bahasnya banyak Pak ya. Di sini banyak sekali objek vital, banyak sekali tempat pusat kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah. Pak Kapolres sendiri gimana sih Pak bisa menjaga ritme pekerjaannya 24 jam penuh sampai harus memonitor satu persatu kondisi Katimas di Jakarta Pusat? Ya tentu merupakan sebuah kehormatan ya, kebanggaan bagi siapa saja insan Polri yang diberikan amanah untuk bertugas di Jakarta Pusat dengan dinamika yang begitu luas, yang begitu banyak, hampir 1 kali 24 jam aktivitas kita. Nah disinilah tantangan di mana kita bersama-sama. Tentunya juga dalam hal ini Polri tidak akan pernah mungkin, sekali lagi Polri tidak akan pernah mungkin melaksanakan tugasnya tanpa dukungan dan peran serta segenap lapisan masyarakat, semua elemen masyarakat yang ada di wilayah Jakarta Pusat untuk menjaga tatanan kehidupan yang ada. Seperti tadi di awal kita ketahui bersama bahwa Jakarta Pusat ini merupakan pusat segala aktivitas masyarakat, pemerintahan, ekonomi, budaya, semuanya ada di sini. Ini yang tadi saya katakan menjadi tantangan kita, dan tentunya dengan kebersamaan segenap elemen masyarakat, insya Allah kita bisa menjalankan itu. Mungkin pertanyaan saya sederhana Pak. Jakarta Pusat ini saat ini kategorinya kondusif, aman, atau masih ada dinamika-dinamika yang terjadi? Saya pastikan untuk ukuran suatu wilayah Jakarta Pusat sangat kondusif. Oh ya, kondusif. Dilihat dari berbagai sudut pandang, aktivitas kriminalitas, gangguan Kamtibmas juga relatif aman ya, relatif aman, dan ini juga bukan berkat petugas Polri, tapi berkat masyarakat. Kami sangat mengapresiasi masyarakat Jakarta Pusat dan seluruh orang-orang yang beraktivitas di Jakarta Pusat, yang begitu bisa menyesuaikan diri dan mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menciptakan sebuah kehidupan ataupun peradaban kehidupan bermasyarakat yang nyaman, tentunya sesuai dengan harapan kita bersama. Pun demikian masih ada 1-2 kasus-kasus street crime, kemudian kasus-kasus. Kalau untuk wilayah Jakarta Pusat dapat saya simpulkan untuk gangguan Kamtibmas ataupun kasus-kasus yang kita tangani didominasi oleh kasus-kasus tipu gelap. Kalau street crime alhamdulillah kita bisa tekan. Pak, yang membedakan
tantangan di Jakarta Pusat dibandingkan dengan wilayah lain di ibu kota Jakarta atau wilayah lain di Indonesia itu apa sih Pak tantangan untuk menjadi Kapolres di sini gitu? Ya, saya rasa mungkin tantangannya sama ya. Iya. Kapolres dimanapun sama saja, dimana kita dituntut harus bisa memanage sebuah organisasi kesatuan kepolisian dengan berbagai karakteristik masyarakat yang pastinya berbeda-beda. Iya. Dengan berbagai warna-warni pola aktivitas kegiatan yang juga pastinya berbeda-beda. Iya. Nah, di sanalah setiap Kapolres pastinya juga mempunyai tantangan yang saya rasa juga sama berat. Iya. Nah, Jakarta Pusat sebagai barometer atau Jakarta pada umumnya sebagai barometer, tentunya kita harus bisa mengelola. Kita mampu mengelola dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, sumber daya baik internal maupun eksternal. Itu juga menjadi warna dan boleh dikatakan keunikan tersendiri. Oke, keunikan tersendiri ya. Pak Komarudin ini juga kalau beberapa orang bilang Pak Komarudin ini suka turun ke lapangan, bertemu warga dan segala macam. Itu sebenarnya apa Pak tujuannya, dan paling sering itu ke wilayah yang seperti apa sih Pak Komarudin dalam sehari-hari bertugas gitu di Jakarta Pusat? Untuk mengetahui wilayah di bawah penguasaan ataupun pengawasan kita, tentu kita juga harus yang pertama itu menyadari bahwa pandangan mata kita terbatas, pendengaran telinga kita terbatas. Nah, dengan kita coba terjun langsung ke masyarakat, mudah-mudahan pandangan mata kita akan semakin luas. Artinya banyak yang kita lihat. Kemudian pendengaran kita pun akan semakin jauh lebih luas. Artinya banyak yang kita dengar. Pola-pola seperti itu hampir dilakukan oleh seluruh pimpinan-pimpinan Polri pada level-level Kapolres ya, karena memang itu salah satu modal dasar untuk kita mengetahui apa yang mau kita treatment, seperti apa yang mau dilakukan untuk mengelola sebuah situasi kamtimas yang ada di wilayah. Oh ya, tadi kalau penonton dengar suara kereta, nah ini kebetulan kita lagi ada di Stasiun Gambir ya Pak ya. Kebetulan Balai Wartawan Jurnas Jakarta Pusat ini lokasinya berada di dekat Stasiun Gambir dan di kawasan Monas. Jadi kalau ada bunyi-bunyi kereta ya, ya harap maklum lah. Karena itu memang situasinya memang sedang ramai kebetulan Pak ya, penumpang kereta dan segala macam. Lanjut Pak Kapolres. Pak Kapolres itu juga memberikan nomor handphonenya ya ke masyarakat ya? Atau men-share nomornya agar bisa dihubungin atau bagaimana? Memang ada nomor kontak yang kita gunakan atau kami gunakan untuk masyarakat bisa melaporkan langsung kepada Kapolres. Nomor layanan aduan. Dan ya ini juga tentunya ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihan dan kekurangan karena banyaknya informasi, banyaknya pertanyaan dan sebagainya di tengah aktivitas ibu kota, tentunya aktivitas Jakarta Pusat yang begitu padat. Ya, pada kesempatan ini juga saya sekaligus mohon maaf nih, maaf manakala mungkin terlambat membalas, terlambat respon dan lain sebagainya. Itu dikarenakan memang aktivitas kegiatan kita yang sangat luar biasa. Tapi insya Allah tidak ada satupun yang tidak kita respon, dan masyarakat juga boleh menyampaikan apakah itu informasi. Dan kalau khusus informasi penting, ya saya menyarankan lebih baik telepon langsung. Karena kalau WA kan bisa nanti-nantian gitu. Kalau telepon langsung, apalagi itu penting, itu bisa selalu kita tindak lanjut. Nah, informasi dari masyarakat itulah langsung kami share kepada jajaran para Kapolsek, termasuk para kasat yang ada di Polres untuk segera merespon menindaklanjuti. Quick respon ini juga menjadi salah satu penentu, faktor penentu kecepatan kita dalam mengantisipasi, walaupun sebenarnya itu juga langkah terakhir yang kita lakukan. Konsep baku yang diterapkan hampir di seluruh kepolisian di Indonesia, mulai dari tahapan preemptif, kemudian tahapan preventif, yang terakhir baru tahapan penegakan hukum. Ini sudah paling akhir. Untuk di Jakarta Pusat sendiri, kami mengemas dengan
sebuah konsep kegiatan Ya. dengan bobot ataupun persentase. Hmm. Kegiatan preemptif ini kami berikan bobot 40%. Oh. Dari 100%, preemptif sendiri memiliki andil 40%. Oke. Kemudian preventif ataupun pencegahan ini 40%. Hmm. Nah, penegakan hukum ini hanya 20%. Oh iya. Kita berharap justru penegakan hukum ini Upaya terakhir jadi gitu ya. 0%. Oke. Kalau penegakan hukum sudah 0%, artinya betul-betul di wilayah kita tidak ada gangguan Kamtipmas sama sekali. Nah, saat ini preemptif itu diemban oleh fungsi intelijen dan juga fungsi BIMAS. Oke. Ya. Karena dia akan melakukan kegiatan-kegiatan deteksi apa sih yang saat ini menjadi permasalahan di tengah masyarakat. Potensi-potensi apa kira-kira? Contoh, misalnya bulan lalu Ramadan. Oh, Ramadan. Oke. Jadi dari jajaran Intel atau Kasat Intel membuat sebuah kajian ataupun analisa ataupun kirka bahwa di bulan puasa potensinya apa. Contoh misalnya banyak orang berjualan di pinggir jalan, kemudian ada kegiatan ngabuburit, ada namanya subuh, apalah. Kalau zaman dulu namanya asmara subuh katanya, sering segala macam. Terus ada namanya potensi tawuran, adanya jual petasan. Itu perkiraan. Nah kemudian ditindaklanjuti oleh fungsi BIMAS. Ini preemptif ya, baru preemptif karena preemptif itu adalah deteksi dan sosialisasi. Fungsi BIMAS memberikan himbauan kepada warga, mengajak segenap elemen masyarakat. Kami mampu mendirikan 32 pos pantau di Jakarta di wilayah Pusat. Jakarta Pusat. Oh ya? Pos pantau itu yang jaga bukan polisi, Oh. tapi masyarakat. Polisi hanya mengontrol, memantau, menyambangi. Hampir tiap hari selama 1 bulan full itu ada pos pantau. Apresiasi sangat banyak dari masyarakat, bahkan akhirnya kami yang kewalahan. Masyarakat banyak yang masuk ke nomor layanan. Pak Kapolres terima kasih, pos pantaunya sangat bermanfaat. Boleh nggak di depan rumah saya dibikinin pos pantau juga? Akhirnya banyak sekali masyarakat yang minta supaya di gang-gang itu bikin pos pantau. Terbatas. Oke. Nah ini yang terlibat di sana ada para ketua RW, ketua RT, FKDM dengan Pokdar itu jaga di pos pantau selama 1 bulan full. Dan alhamdulillah hasil evaluasi gangguan Kamtipmas bulan puasa tahun ini 1444 Hijriah dibandingkan dengan 1443 Hijriah kita mampu menekan sangat drastis. Turun drastis tuh Pak. Drastis. Inilah yang diimban oleh fungsi preemptif tadi. Jadi setelah dianalisa, diperkirakan oleh Intel, maka ditindaklanjuti oleh fungsi BIMAS. BIMAS mengajak masyarakat, yuk Bapak Ibu Saudara-saudara, ini sebentar lagi kita masuk bulan puasa nih. Apa yang mau kita siapkan? Apa yang mau kita antisipasi di sana? Itu 40% bobotnya. Artinya kalau dilihat dari angka, kuantitas kegiatan lebih banyak, 40%. Dari skala 1 sampai 10, 40 kegiatan itu, 4 kegiatan dikerjakan oleh mereka. Kemudian yang kedua, preventif. Pencegahan. Ya, preventif. Nah, preventif ini juga memiliki bobot 40%, menggelar kekuatan di titik-titik aktivitas masyarakat yang cukup ramai. Kita analisa, evaluasi. Kita lihat kriminalitas ini, contoh misalnya terjadi, saya umpamakan tawuran saja. Tawuran terjadi di daerah mana, di kecamatan mana, jamnya jam berapa. Jadi kita ada evaluasi itu, pola waktu, pola tempat atau TKP, modus operandi, modusnya seperti apa yang mereka lakukan. Setelah kita evaluasi, inilah titik-titik yang kita jadikan sasaran. Contoh misalnya, dari data yang ada bahwa seringkali terjadi tawuran saya contohkan misalnya, ini misalnya ya, misalnya di daerah Senen. Jamnya gitu udah terpetakan belum Pak? Jamnya terpetakan. Dan biasanya sama mirip-mirip jam-jamnya. Setelah itu kita tahu tempatnya,
kita lihat jam berapa mereka biasa Oke. terjadi di sini. Oh, jam Ah. sekian, antara jam 2 sampai jam 3 misalnya. Oke. Ya, sekali lagi misalnya. Mm-mm. Lalu kalau misalnya kita setelah itu menerapkan, itu kan dari deteksi tadi ya, dari deteksi. Kemudian kita tindak lanjut dengan pola preventif. Terus preventifnya ternyata patrolinya ke Tanah Abang, kan nggak ketemu. Nah, itulah fungsi analisa dan Iya. evaluasi, Mm. sehingga kita bisa langsung melakukan treatment ataupun apa yang harus dilakukan. Jam berapa dia lakukan. Contoh, tempatnya sudah benar, misalnya di Senen tempatnya sudah benar, tapi jamnya salah. Biasanya mereka jam 2, jam 3, ini jam 8 kita ke sana. Tidak ketemu. Iya. Nah, pola preventif itulah penggelaran kekuatan. Sebanyak, ya setiap malam sekitar 30 kendaraan kami terjunkan. Itu setiap hari tuh, Pak? Setiap hari. Oh, oke. Setiap hari 30 kendaraan khusus Polri, belum lagi ditambah kendaraan-kendaraan dari Satpol PP, kendaraan-kendaraan dari Kodim, ataupun Koramil yang ikut bersama-sama kita. Tujuannya apa? Mereka untuk wilayah Jakarta Pusat ini kan nggak terlalu luas-luas amat ya kalau dibanding Wilayah lain. kota-kota Iya. lain. Artinya dengan jumlah kendaraan yang ada, patroli bersinggungan, menyebar, mereka berpindah-pindah setiap jam. Itu kita harapkan mampu mempersempit ruang gerak dari para pelaku kejahatan. Oke. Jadi konsepnya sekali lagi pencegahan nih, Cegahan. karena sebagaimana yang menjadi semboyan Bapak Kapolda kita terdahulu, menangkap pelaku kejahatan adalah sebuah kehormatan, tapi mencegah orang melakukan kejahatan adalah sebuah kemuliaan. Nah, jadi kita lebih kepada mencegah. Iya. Menutup lubang-lubang itu agar tidak Ya. ini ya. Kalau boleh pinjam istilahnya Bang Napi kan, kejahatan itu ada karena ada niat dan kesempatan. Niatnya kita pangkas melalui pola-pola preemptif, Iya. himbauan. Kemudian kesempatannya juga kita pangkas melalui penggelaran kekuatan. Oke. Jadi di setiap jalan, kalau malam mungkin rekan-rekan masyarakat melihat mobil-mobil patroli di jalan, ya itu pola pencegahan. Ya mudah-mudahan pelaku kejahatan juga baru jalan ke sini, oh ada mobil polisi, dia geser ke sini, ada lagi. Jadi Kita tertutup niat- celah niat itu dan ya. Kesempatan nih kita. Barulah ini 40% ya bobotnya. Kita sebar, kemudian barulah kalau sudah preemptif dilakukan, preventif dilakukan, masih juga ada yang nekat, maka penegakan hukum menjadi pilihan terakhir. Oke. Nah, penegakan hukum tim bagian ngepel-ngepel lah istilahnya. Yang masih ada yang netes-netes juga, yuk kita sapu, kita bersihkan. Itu konsep yang kita lakukan. Bahkan kami juga memberanikan diri ya, menyampaikan bahwa Jakarta Pusat adalah tempat yang salah bagi para pelaku kejahatan. Kalau misalnya mau masih mau di Karena tidak ada celah untuk berbuat jahat di sini gitu ya. kalaupun memang ada satu dua yang berhasil, kami akan buru sampai kemanapun pasti akan kita buru. Dan target tolak ukur keberhasilan kami Jakarta Pusat bukan berapa banyak kami mampu menangkap pelaku kejahatan, tapi seberapa banyak kita mampu mencegah orang melakukan kejahatan. Itu yang kita utamakan. Ya. Pak Kapolres, kalau bisa bicara soal pencegahan, nah khususnya ini kan yang paling beberapa kali terjadi itu kan tawuran ya Pak ya, tawuran yang melibatkan pelajar, tawuran yang melibatkan pemuda-pemuda di pemukiman. Itu ada nggak sih Pak tim khusus dari Polres Jakarta Pusat yang datang ke sekolah-sekolah, terus yang datang ke ketemu orang anak-anak muda di pemukiman ini untuk ngasih tahu kalian jangan tawuran, atau caranya seperti apa? Ada nggak sih Pak seperti itu? Bahasan ini cukup panjang karena kami saat ini tengah menjalankan berbagai konsep. Setelah melihat, memformulasikan ini masalah seperti ini kok nggak habis-habis ya. Formulasi apa yang sekiranya kita butuhkan? Tawuran ini dari zaman dulu. Apa sih yang membuat? Karena kalau dulu namanya kita tawuran paling sok-sokan aja, gagah-gagahan aja kan. Oh, baju dilinting sini, baju dikeluarin, nah itu udah paling keren lah perasaan itu. Tapi sekarang bahkan sudah membawa sajam yang tingginya sajam itu mungkin lebih tingginya dia. Tapi dibanding sebelum-sebelumnya tawuran tuh meningkat nggak sih Pak? Atau sebenarnya ya gitu-gitu aja gitu? Saya pastikan di Jakarta Pusat saat ini menurun. Menurun ya? Oke. Alhamdulillah kita mampu menekan menurun. Karena konsepnya hampir sama dengan konsep yang tadi, pencegahan. Kita persempit ruang gerak mereka. Ditambah dengan beberapa ada faktor lain lagi yang nanti ini kalau kita bahas ini butuh waktu 3 jam, asal para penonton siap saja. Saya pun siap ini. Iya. Oke. Kita persempit ruang gerak mereka. Sekarang era kita ini era digitalisasi.
mudah sekali merekam. Ini saya mau buka kartunya. Waduh. Saya mau buka apa sih yang para pelajar-pelajar ini lakukan saat ini. Karena konsep kita mencegah ya. Mencegah. Bukan, kalau konsep kita mau penegakan hukum, saya nggak usah ngasih tahu saya nggak usah ngasih tahu kuncinya, rahasianya. Tapi karena konsep kita mencegah, kita akan lakukan. Saat ini era kita era digitalisasi. Ya. Saya mengapresiasi ada seorang ibu di sawah besar yang berani membubarkan kerumunan anak-anak sekolah. Oh iya, itu sempat viral juga tuh Pak. Itu luar biasa. Ibu terima kasih banyak karena ibu telah membuat lingkungan di tempat ibu aman. Oke. Insya Allah mereka tidak akan pernah berani lagi tempat ibu. Kepada seluruh masyarakat ibu kota, khususnya Jakarta Pusat, ya, di era digitalisasi seperti saat ini, rekam, videokan, foto perilaku yang menyimpang. Ada anak-anak kerumun-kerumun, videokan aja foto. Perlu diviralkan juga nggak Pak Kapolres? Kalau viralkan sepertinya lebih baik daripada diviralkan, langsung saja ke nomor pengaduan. Oke. Karena kalau diviralkan, belum tentu langsung dibaca oleh kami. Mungkin nanti bisa diisi ya di kolom komentar YouTube nomor pengaduannya berapa untuk Ya, masyarakat. silakan nanti diinginkan. Kemudian bisa telepon langsung. Mungkin ada rekan-rekan atau masyarakat yang punya nomor telepon Kapolsek, punya nomor telepon salah satu anggota kami, silakan. Mana yang cepat, informasikan. Ya. Jadi persempit ruang gerak mereka. Nah, ibu itu berhasil. Begitu ada anak nongkrong, rekam satu-satu. Mau kemana nih? Minggir mereka. Karena mungkin lebih takut seperti itu Pak ya. Direkam, di videoin tuh orang lebih takut sekarang. Ya. Bapak Ditandain takut, gitu. mukanya langsung direkam. Ayo mau pada kemana? Mau tahu apalagi kalau sudah membawa senjata tajam itu yang akan kami jadikan bukti. Karena gini ya. Bapak Ibu, para guru dan juga masyarakat pada umumnya, ya, mereka ini sudah cerdas-cerdas. Mereka pintar-pintar, walaupun anak SMP, SMA sudah tahu. Ya, mereka datang mempersiapkan diri, ya ini khusus para oknum ya, oknum pelajar, saya katakan oknum pelajar yang mengklaim bahwa mereka sedang mencari jati diri, tapi salah, jati diri yang dicari itu salah, polanya seperti itu. Ya, sampai kami sudah hafal tahapan-tahapan siapa yang berperan sebagai pembawa barang, siapa yang berperan sebagai joki, siapa yang berperan sebagai itu ada kelas-kelasnya. Ya, ada kelas-kelasnya. Dilihat dari nyalinya itu. Kalau yang nyalinya masih nyali-nyali ini ya taruh yang paling bawah. Ya, kami sudah dan polanya mereka ya ini cirinya. Ya saya buka. Jadi begitu dilaporkan petugas kami turun. Ya, yang tadinya mereka bawa barang dilempar. Dilempar walaupun kita temukan di situ. Iya. Begitu kita amankan itu tidak bisa kita proses lanjut. Karena mereka tidak bawa apa-apa saat itu. Harus pembuktian. Apa yang bisa saat ini, apa yang bisa membuat proses itu bisa dilanjutkan? Rekam, videokan, foto. Nah, begitu kita tanya, mana barangmu? Mana senjata tajam yang kamu bawa? Enggak Pak, saya nggak bawa apa-apa. Loh ini fotonya. Iya. Tadi kamu bawa. Jejak digitalnya ada nih? Ada. Serahkan kepada kami, kita akan proses. Itu masyarakat bisa ngirim ke mana tuh Pak? Bisa. Ke kami bisa, ya mudah-mudahan ya di sosial media kami di Polres Jakarta Pusat ada itu. Dan karena ini sifatnya darurat dan penting, saya sarankan telepon. Ya, saya sarankan telepon. Insya Allah nomor itu aktif terus ya? 24 jam aktif terus. Dan langsung direspon dengan cepat gitu? Langsung kita respon dengan cepat. Makanya telepon, kita upayakan telepon. Ya kalaupun memang di jam-jam istirahat ya mohon maaf, mungkin kalau misalnya angkat ya karena kami juga manusia biasa juga. Nah ini polanya, caranya. Mari persempit ruang gerak mereka. Saya contohkan. Satu RT saja, ya satu RT itu kan paling kakaknya berapa? Antara 60 sampai 100. Ya. Coba buat komitmen, para ketua RT buat komitmen dengan warganya, jadikan RT itu menjadi RT yang lingkungannya yang aman, tertib. Ya. Sepakati warganya. Contoh, kami warga RT 10, kelurahan mana lah misalnya.
Kami warga RT 10 berkomitmen tidak boleh ada yang coba-coba macam-macam di RT kami. Nggak boleh ada nongkrong-nongkrong, nggak boleh mabuk-mabukan pinggir jalan, Ya. apalagi anak-anak tawuran. Jangan coba-coba di sini karena kami warga akan mengepung, kami warga akan mengamankan Iya. wilayah kami. Kami tidak takut seperti itu. Orang nanya, terus di mana Pak tempat kami boleh nongkrong-nongkrong? Pindah ke RT sebelah. Dia lihat RT 11 kan, oh RT 10 nggak boleh nih, kita pindah ke RT 11 saja lah. Lalu ketua RT 11 bikin komitmen yang sama, oh jangan coba-coba, kami RT 11 juga nggak boleh, pindah ke RT 12. Iya. RT 12 komitmen sama. Kalau semua para ketua RT punya komitmen seperti itu, maka RW itu akan menjadi RW yang aman. Ini sudah diterapkan di Jakarta Pusat? Ini yang sedang kita lakukan. Sedang dilakukan. Ini yang sedang dilakukan, konsep boleh dikatakan strategi jangka menengah lah, antara jangka pendek dengan jangka menengah, karena itu kan butuh waktu untuk menaikkan moral para ketua-ketua RT bersama warga. Oke. Ditambah juga fenomena sosial saat ini yang kita bukannya sulit ya, di tengah kesibukan masyarakat, kesibukan warga, yang mungkin karena kesibukannya dia tidak sempat bersilaturahmi, tidak sempat beraktivitas dengan lingkungan. Ini juga makanya saya masukkan kategori dia masuk strategi jangka sedang, karena butuh kembali mengingatkan, menyadarkan masyarakat, mengajak. Oke. Yuk sama-sama kita jaga lingkungan kita. Oke. Kalau tadi saya katakan kalau semua RT komitmennya sama, maka RW itu akan menjadi aman. Nah, kalau semua RW melakukan, saya di RW 01 jangan coba-coba ada yang macam-macam, nggak boleh ada macam-macam. Kami warga RW 1 siap untuk mengamankan, tidak boleh macam ini. Kalau macam-macam jangan di RW kami, pindah ke RW sebelah. Nanti RW sebelah ditutup juga. RW sebelah harus ngomong kayak gitu juga. Oh, jangan coba-coba di sini, pindah lagi. Artinya ini harus serentak semuanya di Jakarta Pusat. Saya menganalogikan dari skup yang paling kecil, dari RT. Dari RT. Kalau semua RT seperti itu, maka RW itu akan menjadi RW yang aman. Kalau semua RW akan berkomitmen seperti itu, maka akan menjadi kelurahan yang aman. Ya. Kalau semua kelurahan akan komitmen seperti itu, maka akan menjadi sebuah kecamatan yang aman. Kalau semua kecamatan seperti itu, maka Jakarta Pusat akan aman. Kenapa? Karena warganya semua peduli. Laporkan saja kepada kami. Aware terhadap Kita akan lingkungannya gitu ya. Itu upaya-upaya yang mulai dari preemptif, himbauan sudah, preventif, penggelaran sudah. Iya. Ya, penggelaran kekuatan ini kan personil kami, sarana prasarana kami tidak bisa menjangkau seluruh lini ya. Iya. Artinya tetap harus berputar. Ada saja celah-celah kekosongan itu yang dimanfaatkan oleh mereka. Nah, disinilah celah-celah kekosongan itu diharapkan peran serta masyarakat. Di saat mungkin kami sedang bergeser ke tempat lain, masyarakatnya ikut mempersempit ruang gerak siapapun yang mau melakukan kejahatan, mau tawuran, mau mabuk-mabukan, mengedarkan narkoba ataupun aktivitas lain. Ini yang mau kita bangun, kita ciptakan kebersamaan. Nah, itulah salah satu, bukannya kampanye ya, salah satu misi yang saya bawa kepada masyarakat, para RT. Apa sih selain kami mendengarkan keluh kesahnya, kami tawarkan nih seperti ini, yuk sepakati saja. Dan itu efektif, Pak? Alhamdulillah, kalau saya melihat optimis, Iya. saya melihat dengan kita mampu menekan angka kriminalitas itu berkat peran serta masyarakat, bukan kami, tapi peran serta masyarakat yang memang betul-betul mau. Saya hidup di sini dan saya tidak mau terganggu. Oke. Saya mau nyaman. Jadi sudah merupakan bawaan sifat dasar ya, sifat dasar manusia yang kami nggak mau ganggu. Jangan lagi kita kembali kepada pola pikir, yang bandel bukan anak saya, ini anaknya orang, terserah biarin aja. Iya, iya. Jangan lagi kita berpikir seperti itu. Oke. Berpikirlah, jangan sampai melakukan kejahatan ataupun berbuat hal yang tidak baik di tempat saya. Tempat lain silakan. Kalau semua orang masyarakat seperti itu, bukan hal yang mustahil, kita bisa menjadikan Jakarta Pusat betul-betul nyaman, tidur kita nyenyak. Mungkin itu perlu dikampanyekan di media sosial gitu, Pak ya? Kampanye secara... Saat ini sedang berjalan. Saat ini sedang berjalan. Memang yang kami lakukan, karena ini butuh sentuhan ya. Butuh sentuhan, kita ajak berpikir
ke belakang. Orang tua kita mengatakan dulu, tenang nak, Belanda masih jauh. Nggak bisa lagi kita berpikir seperti Udah nggak relevan ya? sudah tidak relevan. Sisi kehidupan bermasyarakat. Oke. Sampai suatu kesempatan kami berkumpul dengan masyarakat, saya tanya kepada Bapak Ibu masyarakat yang kumpul bersama kami tadi. Saya tanya Bapak Ibu, ini juga sekaligus bertanya deh sama para orang tua. Saya mau bertanya, kapan terakhir kali para orang tua ngecek handphone anaknya? Iya. Sekarang yang pegang handphone anak SD, anak TK juga sudah Iya. pegang handphone. Pertanyaan saya untuk masyarakat, kapan para orang tua terakhir kali mengecek isi handphone anak-anaknya? Tidak. Siapa orang yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, maka dia akan tergerus oleh zaman itu sendiri. Termasuk ya tentunya sekarang ini berada dalam sebuah zaman. Zaman itu tentu atau suatu masa, dalam suatu kurun waktu tertentu atau masa ataupun era, di mana di dalamnya ada berbagai kalangan. Ada anak, kita kategorikan sederhana deh, anak-anak, remaja, orang tua. Nah, di zaman itu peran orang tua apa? Ya. Di zaman itu peran remaja apa? Di zaman itu peran anak-anak apa? Ya. Kenapa? Karena di zaman itu banyak sekali hal-hal potensi-potensi yang membahayakan. Informasi, belum lagi ya nggak usah yang lebih ini deh, berita-berita orang caci maki, orang ujaran kebencian segala macam itu sekarang muncul dan itu dikonsumsi oleh semua kalangan dari mulai tua, remaja sampai anak-anak. Semuanya melihat. Bahasa-bahasa kasar, bahasa-bahasa cacian segala macam sudah banyak kok dibaca sama ya, anak-anak sudah pada tahu. Oh ini kok karena sering muncul dianggap itu wajar. Padahal mungkin di zaman-zaman kami dulu itu sangat tabu. Itu yang saat ini menjadi tantangan kita bersama, bahwa di era kekinian ya semua orang harus aware ya, harus bisa mengikuti perkembangan. Oh zamannya sekarang seperti ini, saya harus antisipasi seperti ini. Kalau tidak kebablasan kita semua. Artinya pencegahan itu dilakukan dari diri sendiri dulu, baru kemudian menyebar ke orang lain hingga akhirnya niat untuk berbuat jahat itu hilang dengan sendirinya, Pak ya? Karena disinggung barusan mulai dari diri sendiri dulu. Saat ini kami sedang kembali mensiarkan, kembali memsosialisasikan, kembali mengingatkan kepada mereka konsep community policing. Mungkin pernah dengar konsep community policing. Konsep community policing itu salah satu bagian besar yang dimana ada cabang-cabang aktivitas kegiatan yang kalau saya sederhanakan saat ini sosialisasi community policing itu dulu menjadi polisi untuk diri sendiri, menjadi polisi untuk keluarga sendiri, dan menjadi polisi untuk lingkungan sendiri. Nah ini yang sedang kita bangun bersama masyarakat. Menarik nih Pak Kapolres. Sambil ngopi dulu Pak. Ya, ini kopi hitam khas Monas Timur. Jadi artinya untuk menjadi dalam tanda petik polisi itu ya tidak harus memakai seragam hijau. Artinya diri kita pun juga bisa jadi polisi ya, untuk diri kita sendiri ya Pak. Karena ya kembali tadi pada prinsip dasar bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kenyamanan. Setiap orang berhak untuk mendapatkan rasa aman, keamanan yang itu tidak boleh ataupun tidak diandalkan kepada orang lain. Oh, saya kepengen aman nih, saya kepengen nyaman nih, udah saya serahkan kepada polisi. Buat apa ada polisi? Jadi saya contoh sederhana saja, saya mau pergi, gini deh analoginya, di luar sedang hujan, kita umpamakan hujan itu adalah ancaman, kita mau keluar, ya kita mulai dari diri kita sendiri. Apa yang harus saya siapkan saya mau keluar nih? Apakah kita ngandelin, tenang aja di luar nanti ada ojek payung kalau ketemu? Kalau nggak ketemu kan basah kuyup kita. Oh saya harus nyiapkan jas hujan, saya harus nyiapkan payung. Supaya apa? Supaya kita nggak kehujanan, kebasahan.
atau ya supaya kita tidak menjadi korban berikutnya. Oke. Nah, ini kita prepare, kita jaga, dimulai dari diri sendiri, jaga keluarga kita, jaga lingkungan kita. Nah, Pak Kapolres, bicara soal polisi itu sekarang yang lagi trennya itu adalah polisi RW. Polisi RW itu bisa seperti apa sih Pak, kalau bisa dijelasin gitu? Banyak kalangan ataupun pihak-pihak yang menyaksikan ataupun mempertanyakan polisi RW itu seperti apa sih? Oke. Jumlah polisi ini berapa sih? Apakah setiap RW gitu ya? Alhamdulillah untuk Jakarta Pusat sudah tercover. Hampir semua RW? 386 RW sudah ada polisi RW-nya semua. Itu satu RW satu polisi atau gimana Pak? Satu RW satu polisi. Oh. Jadi konsepnya adalah kami coba memberikan layanan yang langsung, maksimal. Walaupun tidak tiap hari polisinya nongkrongnya di RW itu mulu. Karena ada tugas-tugas aktivitas lain. Oke. Hanya untuk memangkas birokrasi, mempercepat komunikasi. Ya. Bahkan kami di Jakarta Pusat mewajibkan ya minimal seminggu sekali polisi RW wajib ketemu sama ketua RW. Oke. Masih dalam tahap penataan ya, pendisiplinan. Karena setidaknya ya kalaupun tidak ketemu dengan RW, ketemu dengan warga ataupun pengurus RW ataupun RT yang berada di lingkup ataupun di bawah. Iya. Dan kontrolnya juga sangat mudah. Saya tinggal minta kepada mereka, saya minta fotonya sama apa sih yang dibicarakan. Foto warga tersebut atau Ya foto polisi RW sama warga. Oh, artinya saat bertemu gitu ya. Minimal paling minim seminggu sekali saja. Oke. Seminggu sekali mereka diwajibkan, artinya mereka datang. Kalau sudah datang kan nggak mungkin datang foto terus pergi. Datang, Pak, ini kemarin ada tetangga kita nih ribut-ribut atau ada tetangga kita kok perilakunya aneh-aneh. Iya, iya. Karena saat ini, apalagi ini momentumnya masih momentum habis Lebaran ya. Iya, banyak pendatang juga yang masuk ke Jakarta. Mengetahui ada kemarin saya jalan ke salah satu wilayah di Jakarta Pusat ini, saya ngobrol dengan warga, ada salah satu RT. Ada salah satu RT yang menyampaikan kepada saya, Pak Kapolres, saya ketua RT. Kebetulan ibu-ibu. Oh, ibu mantap jadi ketua RT nih. Iya. Semangat terus ya Bu. Ya Pak Kapolres. Cuman satu Pak Kapolres, saya sudah jadi ketua RT tapi saya nggak tahu jumlah warga saya berapa. Bayangkan saat ini kita berada di sebuah tempat, ada RT kita, RT yang nggak tahu jumlah warganya berapa. Kok kenapa bisa gitu Bu? Iya Pak, kemarin saya lihat yang ngekos di rumah ini ada 9 orang, sekarang sudah 15, saya nggak tahu yang nambah siapa saja. Nah itu tuh Pak, sering banget tuh, ganti-ganti orang, segala macam. Guru-guru kita dulu mengatakan ya, mengingatkan, termasuk orang tua kita juga mengingatkan. Salah satu hal yang menjadi potensi kerawanan ataupun berbahaya dan juga sekaligus ancaman, manakala kita tidak tahu siapa orang-orang yang berada di sekeliling kita. Ya, relate banget sih Pak. Ya, kita tidak tahu siapa di sekeliling kita, apakah kita akan nyaman? Tentu tidak nyaman. Kita akan nyaman, kita akan tenang manakala kita tahu orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, kalau dalam satu lingkup RT kita tidak tahu orang yang datang silih berganti, segala macam kita nggak tahu. Ya mohon maaf ya, bukannya suzon, maksud tujuannya apa kita tidak tahu. Artinya dalam case ini ketua RT tersebutlah yang harus aktif atau warganya yang harus melaporkan ke ketua RT? Ya tentunya juga harus. Ketua RT ini merupakan amanah. Ya, orang yang ditunjuk oleh warga dalam lingkup tetangga untuk memimpin ya RT lah di satu lingkungan setingkat RT. Ya artinya harus timbal balik ya, RT juga mengetahui jumlah warganya, mengetahui situasinya karena mendapatkan amanah. Sama warga juga ya sekarang. Nah ini yang tadi saya sampaikan, menumbuhkan kembali kepedulian, kebersamaan, kepekaan, empati masyarakat kita yang ingatlah dulu ini menjadi kekuatan besar bangsa ini. Keguyupan, gotong royong, kebersamaan. Ini dulu menjadi kekuatan besar bangsa ini, salah satu kekuatan yang siapapun tidak akan mampu memporak-porandakan. Oke. Nah ini yang mau kita bangun. Ciri khas bangsa Indonesia itu ya. Mohon maaf sekarang
Ya kalau kata orang Betawi, lulu gue. Hmm. Contoh, Pak, Cuek itu ya? ada anak-anak nongkrong-nongkrong, kok dibiarin aja? Ah, biarin aja lah Pak, bukan anak saya, ini anaknya orang. Iya, iya, iya. Sekarang bisa kita dengar orang seperti ngomong seperti itu. Hmm. Yo kan nanti kalau misalnya ini dibaca, bukan Pak, soalnya kalau saya tegur malah bapaknya lebih marah. Oke. Benar, kita cek. Begitu ditegur, ya ini pakai bahasa Betawi ya, anak-anak gua kenapa lu yang sewot? Anak-anak gua kenapa lu yang baik? Padahal itu bisa memicu terjadinya gangguan sebenarnya. Saya ingat betul bagaimana dulu. Ya sekali lagi ya, saya kecil, saya di Palmerah. Iya. Dulu kita takut, kita nongkrong-nongkrong sedikit, kita bukan hanya takut dengan orang tua kita, tapi dengan orang tuanya orang lain kita takut. Lebih takut sama orang tua orang lain justru ya. Iya. Lu anaknya siapa? Gua laporin bapak lu ntar. Ya om, jangan om. Kita lama takut untuk Iya, iya. Tapi sekarang tidak. Dulu, ya mohon maaf, dulu kita lagi ngumpul-ngumpul, keluar Pak RT daham aja udah bubar kita. Oh ada Pak RT, bubar kita. Pak RT begitu. Oke. Sekarang Pak RT batuk darah itu nggak bubar-bubar dia. Oh. Saking apa ya? Cuek kali ya anak zaman sekarang atau gimana, Pak? Ya ini juga perlu kita tadi. Ini panjang pembahasannya, butuh berbagai pemerhati yang apa sih yang sesungguhnya sedang berada di masa kita nih. Iya. Ya kalau berbicara masa itu, ya ini masa apa, musim panen kah? Terus jadi banyak apa namanya, hama kah atau apa segala macam. Nah ini yang sedang terjadinya. Bahwa perkembangan teknologi yang mempengaruhi kehidupan generasi muda ini juga tidak bisa kita pungkiri ya. Iya. Pornografi begitu bebas kita akses. Kemudian peredaran narkoba, jualan narkoba, bahkan jualan sajam itu ada di sosial media. Ya. Di toko online. Ya. Nah ini kan begitu mudahnya mereka mendapatkan barang-barang yang memang tidak sepantasnya mereka pegang. Buat apa? Ya. Kalau misalnya kita kembali ke bahasa dasar saja, kamu apa? Pelajar, tugasmu belajar. Ya. Sederhana sekali kan. Itu dulu sering kita dengar. Nah, kamu tuh pelajar, tugasmu cuma belajar, nggak usah mikir yang lain-lain. Ya. Itu saja. Okay. Nah ini yang sekali lagi, yuk kita bersama-sama. Warga masyarakat nggak bisa tidak, harus bersama-sama kita. Kalau misalnya mau hidup nyaman, kalau misalnya kita kepengen tenang. Oke. Ada hal yang jarang kali dibicarakan, tapi ini fakta. Dulu kita ada namanya giliran ronda. Gantian gitu ya? Dalam satu RT biasanya ada giliran ronda, giliran ini. Iya. Rumah ini. Pada sebuah kesempatan saya tanya sama warga, dulu ada ronda, sekarang ronda kemana ya? Waduh Pak, sekarang nggak bisa ronda. Kenapa? Kami kan kerja. Loh memangnya orang tua kami dulu nggak kerja? Orang tua kami dulu kerja kok tapi bisa ronda. Itu kan hilang. Iya. Ronda ini kan dulu menjadi kekuatan yang saya lihat masih lah di beberapa daerah di daerah-daerah itu masih ada. Dan sebenarnya masih relevan untuk diterapkan di Jakarta Pusat, Pak? Relevan, di mana saja relevan kok. Tidak harus di pelosok-pelosok ya? Kalau patokannya, kalau tolak ukurnya itu besoknya bekerja, orang tua kita kan dulu bekerja. Orang tua dulu zamannya ada ronda itu bekerja juga, tapi mereka bisa ronda. Mereka mendapatkan giliran. Dan balancing bisa hidup gitu? Ya sekarang di era yang serba instan tentu keinginan masyarakat juga pengen serba instan. Udah yang mudah-mudah aja deh, kumpulin, bayar gaji hansip. Hansipnya dalam satu RT paling cuma 2 atau 3. Suruh begadang tiap malam, sebulan kemudian sakit semua itu. Nggak kemampuannya pun berapa. Nah inilah yang artinya dalam sebuah konsep menciptakan masyarakat yang nyaman, aman, tertib ya dibutuhkan. Jadi singkirkan lagi rasa-rasa ketidakpedulian kita, singkirkan lagi rasa-rasa sudah ada yang bertanggung jawab ini, sudah ada yang nggak akan menolak. Tadi kami polisi, Polri, Jakarta Pusat tidak akan pernah mampu
menjalankan amanah tanpa dukungan dan peran serta masyarakat. Kami masih sangat membutuhkan itu. Oke, baik. Nah, Pak Kapolres tadi bicara soal Kaptipmas, bicara soal keamanan, itu bagus sekali pemaparannya, Pak ya. Tapi yang menarik adalah sekarang ini polisi katanya punya tugas baru, Pak ya. Namanya mencegah stunting. Itu gimana tuh, Pak? Di Jakarta Pusat diterapkan juga kah atau gimana? Kami menyikapi berbagai, bukan penugasan ya, berbagai fenomena sosial, Iya. berbagai situasi yang ada di, seperti kalau boleh kita mundur sedikit ke belakang, kita juga terlibat dalam Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, PEN ya? ya, PEN. Kemudian kita juga terlibat dalam Satgas vaksin. Artinya bahwa ini tugas bersama. Oke. Apapun yang menjadi sebuah warna dalam kehidupan, kalau kita umpamakan dengan televisi lah, ataupun lukisan lah, lukisan itu menjadi indah karena dia ada berbagai warna di dalamnya, ada kuning, hijau, biru, coklat, dan lain sebagainya, bercampur menjadi sebuah pemandangan yang indah. Nah, dalam permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat kita ibaratkan dengan tubuh kita ini, anggaplah stunting itu salah satu masalah di bagian salah satu tubuh kita ya. Kita sama-sama menyikapi, kita ajak minimal, kalaupun memang kita tidak punya keahlian, kayak contohnya untuk vaksin. Iya. Kami tidak punya keahlian masalah kesehatan. Iya. Ya, kami tidak punya masalah kemampuan masalah kesehatan. Apa yang bisa kita lakukan? Yuk kita ajak masyarakat, kita himbau, kita kerahkan masanya, kita bantu, kita deteksi. Itulah keberadaan kita di lapangan. Nah, masalah stunting, kita tentunya melihat berbagai setiap wilayah ya. Contoh Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ada 8 kecamatan. Iya. Kita harus memetakan daerah mana yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi. Daerah mana merupakan daerah kawasan perkantoran, daerah mana merupakan daerah kawasan perdagangan. Ini kita, setiap daerah punya karakteristik sendiri. Berbeda-beda tuh Pak ya antara. Termasuk tadi daerah mana yang mungkin rawan kebakaran, daerah mana yang rawan gangguan kamtimas dan lain sebagainya. Termasuk salah satunya stunting. Oke. Nah, dari sinilah kita mencari menjadi salah satu bagian untuk mencarikan solusinya apa. Sudah ada kementerian yang khusus untuk menangani, tapi peran kita, dan lagi-lagi bukan Polri saja ya, kita dengan rekan-rekan dari Kodim, Polsek dengan Koramil, Babinsa dengan Babin Kamtimas turun ke lapangan untuk melihat dan minimal menginformasikan datanya berapa sih, sehingga cepat dalam penanganan. Pak, tapi masalah stunting ini bisa memicu terjadinya gangguan Kamtipmas nggak sih? Bisa salah. Bisa ya? Apapun korelasinya seperti apa tuh Pak? Tahap. Namanya kehidupan bermasyarakat. Iya. Ya, polarisasi kehidupan bermasyarakat, apapun tentu bisa menjadi sebuah potensi ancaman. Apapun ya. Apapun itu. Oke. Saya contohkan saja konser musik. Jadi salah satu bagian dari sekian banyak tugas kita mengamankan konser musik itu kan apa ya? Di sana ada ada sektor ekonomi juga, ya, terus juga masyarakatnya yang ada potensi ancaman gangguannya ya, parkir yang sembarangan, itu banyak. Termasuk apalagi stunting itu pasti ada. Nah, ini yang kita cegah, artinya dengan kita bisa minimalisir potensi-potensi yang ada, sehingga harapannya tentu bisa tercipta situasi yang memang ya tidak ada masalah. Termasuk dengan bersinergi dengan pihak pemerintah kota Jakarta Pusat dan unsur-unsur lain ya Pak Kapolres ya. Nah Pak Kapolres, ini bicara soal angka kriminalitas sudah, soal Kamtipmas sudah, soal stunting juga sudah. Nah ini yang ditunggu-tunggu nih, pemilu 2024. Kita tahu di Jakarta Pusat itu lembaga pemerintahan di sini Pak. DPR, Bawaslu, kan KPU, terus Mahkamah Konstitusi pun juga di Jakarta Pusat. Ada nggak sih Pak strategi khusus dari Polres Jakarta Pusat untuk menghadapi dinamika pemilu 2024 ini nih, yang tahapannya sedang berlangsung sebenarnya? Kita sering menggunakan
diksi pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Namanya pesta tentu harus Riang gembira. riang gembira. Tidak boleh. Kita akan menyongsong Iya. ataupun memilih pemimpin Oke. 5 tahun ke depan. Kita harus happy, kita harus cermat, pikiran harus jernih, sehingga kita bisa tepat untuk menentukan. Karena 5 tahun ke depan Tidak boleh saling serang kiri kanan tuh ya. hal yang sering kali kita lihat ya dari pengalaman beberapa pemilihan, banyak sekali yang kita melihat dengan pemandangan yang miris. Iya. Ya, artinya sampai begitu gencarnya dia memperjuangkan Jagoannya. calonnya sampai saya katakan memangnya kalau beliau itu orang yang dijagokan itu terpilih, kamu bisa ikutan. Ya. Jadi jangan kepada masyarakat Jakarta ya, khususnya ibu kota, masa-masa pemilu ya, ini adalah masa-masa yang seharusnya kita berada pada posisi yang Oke. namanya pilihan berbeda itu hal yang sangat wajar, karena perbedaan itu sudah sunatullah ya. Iya. Artinya belum tentu dalam satu rumah itu sama, Iya. pasti berbeda. Orang masuk biliknya juga beda-beda sendiri-sendiri, kan nggak rame-rame masuknya. Nggak tahu juga dia milih siapa kan? Iya, ya mohon maaf, misalnya saya sama istri, kalau misalnya saya milih, saya bilang A, belum tentu istri saya nurut kan. Iya. Iyain aja lah, udah, yang penting nurut. Jadi mari kita sambut pesta demokrasi ini menjadi sebuah ajang atau momentum untuk kita bisa kesempatan kita untuk memilih. Kalau misalnya setiap momen, setiap kegiatan yang pasti nanti akan dikemas dengan berbagai kegiatannya, ya kita juga harus menyikapi berbagai hal kegiatan kita dengan cara bijak. Oke. Jangan saling fitnah, ujaran kebencian, ditambah lagi sampai gesek-gesekan. Saya pastikan yang akan dirugikan itu adalah orang-orang yang sampai termakan provokasi, sehingga dia tidak ada untungnya sama sekali, justru yang ada rugi. Berurusan dengan hukum juga. Pasti, Ya. saya pastikan itu. Kita tidak akan pandang bulu mau dari mana, dari apa, siapa saja yang melanggar ketentuan ya harus berhadapan dengan hukum. Ini untuk menjamin Iya. seluruh masyarakat yang ada di ibu kota dan tentunya seluruh masyarakat Indonesia. Harapan kita ke sana. Oke. Pak Kapolres, apa pesannya untuk masyarakat dan harapan Pak Kapolres untuk warga Jakarta Pusat apa sih? Mari sama-sama kita menyongsong, menata kehidupan kita yang hari ini sedang kita jalani. Oke. Yang kemarin sudah kita lewati, kita Iya. persiapkan yang akan datang ke depan. Tentunya tidak ada waktu, namanya waktu tidak akan pernah terjadi mundur satu detik pun ke belakang. Mari kita lihat apa yang akan kita siapkan ke depan dengan berbagai potensi-potensi. Setiap orang punya bagian masing-masing. Saya misalnya, saat ini dikatakan saya sebagai supir. Sebentar lagi saya akan menjadi penumpang. Calon-calon supir, siapkan diri Anda untuk mengendari kendaraan di era yang akan datang sebentar lagi. Oke. Wah, menarik pembicaraannya, luas sekali, banyak informasi-informasi menarik, cerita-cerita menarik dari Pak Kapolres, terutama terhadap menghadapi dinamika di Jakarta Pusat. Dan insya Allah Jakarta Pusat aman selalu, Pak ya? Insya Allah aman. Aman selalu. Oke, Pak Kapolres, nggak kerasa udah mau sejam kita ngomong, mungkin bisa lebih kali ya, kalau ngobrol soal program dan segala macam. Ya mungkin saya mewakili warga Jakarta Pusat berharap Pak Kapolres sehat selalu, jajaran juga sehat selalu biar bisa menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Jakarta Pusat. Harapan masyarakat tinggi, Pak, terhadap kepolisian. Dan saya yakin rasa bangga masyarakat terhadap kepolisian sangat tinggi. Dan kami akan selalu mendukung itu. Kami juga punya harapan besar terhadap masyarakat. Kami tahu masyarakat juga saat ini sibuk
dengan aktivitas masing-masing. Namun mari bersama-sama dengan kita semua, aparat TNI, Polri, pemerintah, dan juga masyarakat, kita ciptakan suasana yang dulu pernah menjadi salah satu kenyamanan kita. Kemudian kalau boleh usul, mungkin ke depan programnya kita buka interaktif ya. Kita buka interaktif sehingga tidak hanya mendengar saja. Paling kalau mendengar nanti cuma komen balasnya nggak tahu. Jadi mungkin kita bisa. Insya Allah kami juga menyiapkan nanti program interaktif dengan masyarakat boleh bertanya langsung, menginformasikan langsung kepada kami. Oke, baik. Terima kasih Pak Kapolres. Selamat bertugas, warga Jakarta dan Indonesia selalu mendukung Polri, Pak. Ya, itu dia obrolan saya dengan Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Komarudin. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel YouTube Jackpost dan Polres Jakarta Pusat untuk selalu dapat info-info terbaru, cerita-cerita menarik tentang kehidupan warga di Jakarta Pusat. Itu aja, terima kasih, sampai ketemu kembali. Thank you, Pak Kapolres. Cek.